Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan Pancasila kelas 7 bab 5 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A, makna negara dan unsur-unsur negara. Manusia hidup sebagai makhluk sosial dan politik yang kemudian membentuk kelompok berdasarkan kesamaan seperti bahasa, ideologi, sejarah, atau cita-cita. Dari situlah lahir kesadaran sebagai suatu bangsa. Menurut Insinyur Soekarno, bangsa adalah kesatuan karakter dan pengalaman, sedangkan tanah air adalah tempat di mana rakyat merasa senasib dan sepenanggungan. Negara dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa definisi negara menurut para ahli. Roger Saltow, negara adalah alat untuk mengatur persoalan bersama. Harold Laski, negara memiliki wewenang yang sah dan bersifat memaksa. Max Weber, negara memiliki monopoli kekuasaan fisik secara sah. Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dengan kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. Syarat terbentuknya negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Wilayah mencakup darat, laut, dan udara dengan batas yang jelas. Rakyat, penduduk yang tinggal di wilayah negara dan ingin bersatu. Pemerintah yang berdaulat, memiliki kekuasaan tertinggi yang sah. Pengakuan negara lain, pengakuan de facto secara fakta dan de jure secara hukum. Bagian B, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentuk kesatuan wilayah. Selat bukan memisahkan, melainkan menghubungkan antar pulau. Hal ini ditegaskan dalam UU nomor 43 tahun 2008 bahwa wilayah NKRI meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. 1. Penetapan wilayah NKRI. Pada sidang BPUPK ditetapkan bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Namun beberapa wilayah tersebut kini menjadi negara sendiri seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan Timor Leste. Wilayah Indonesia saat ini mencakup Sumatera hingga Papua. 2. Batas wilayah NKRI. Selatan berbatasan dengan Australia, Laut Arafuru, dan Laut Indonesia. Timur berbatasan dengan Papua Nugini. Utara berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Barat, Laut Andaman berbatasan dengan India. Garis khatulistiwa membelah Indonesia menunjukkan letak strategisnya di dunia. 3. Ruang lingkup wilayah NKRI. A. Wilayah daratan terdiri atas 16.766 pulau, 5 diantaranya besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Luas daratan kurang lebih 2.028.087 km persegi. B. Wilayah perairan. Perairan pedalaman di dalam garis pantai, perairan kepulauan di antara pulau-pulau, laut teritorial 12 mil laut dari garis pangkal, zona tambahan hingga 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif 200 mil laut, landas kontinen hingga 200 mil dari pantai. Luas perairan.
Perairan, pedalaman, dan kepulauan 3.110.000 km persegi, laut teritorial 290.000 km persegi, zona tambahan 270 km persegi, JEE 3 juta km persegi, landas kontinen 2.800.000 km persegi, total perairan 6.400.000 km persegi, luas total NKRI darat plus laut 8.300.000 km persegi, garis pantai kurang lebih 108.000 km. C. Wilayah udara mencakup ruang udara hingga 110 km di atas daratan dan perairan, meliputi wilayah seluas kurang lebih 33.761 km persegi. C. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia menjadi negara merdeka sejak 17 Agustus 1945. Secara de facto telah memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Secara de jure, Indonesia juga telah mendapat pengakuan internasional. Dalam sidang BPUPK, tokoh-tokoh seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Ir Soekarno menyatakan bahwa bentuk negara yang tepat adalah negara kesatuan. Supomo menekankan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Namun Muhammad Hatta sempat mengusulkan negara federal yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang beragam. Meskipun demikian, mayoritas mendukung negara kesatuan yang kemudian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi, kepala negara, parlemen, dan kabinet. Sistem ini bisa berbentuk sentralisasi, semua diatur pusat, atau desentralisasi, daerah diberi wewenang terbatas. Indonesia pernah menjadi Republik Indonesia Serikat RIS pada 1949 pasca Konferensi Meja Bundar, namun kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950. UUD 1945 ditegaskan kembali lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konstitusi saat ini menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan tidak dapat diubah. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 dan sebagai negara kepulauan berciri Nusantara pasal 25A. D. Upaya menjaga keutuhan wilayah. Cinta tanah air adalah sikap dasar yang wajib dimiliki setiap warga negara. Ini bisa diwujudkan melalui sikap yang harus dihindari: individualisme, mementingkan diri sendiri; sukuisme, merasa suku sendiri paling unggul; etnosentrisme, menganggap budaya sendiri paling baik; fanatisme dan ekstremisme, tidak menghargai perbedaan. Selanjutnya, sikap yang harus dikembangkan: cinta tanah air, menjaga lingkungan, melestarikan alam, mengelola SDA secara bijak, rela berkorban, membantu sesama tanpa pamrih seperti saat bencana, toleransi, menghargai perbedaan agama, budaya, dan latar belakang, kerjasama atau gotong royong, menyelesaikan tugas bersama untuk mempererat persatuan. Sikap dalam lingkungan terdekat, keluarga, saling menghormati dan mengingatkan jika ada yang salah. Sekolah, menjunjung tata tertib dan menjalin pertemanan tanpa diskriminasi. Masyarakat, aktif menjaga keamanan, kebersihan, dan melestarikan tradisi. Nah, adik-adik, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.